Jadi para pemirsa, di sini mediator kita sudah kerasukan lagi ya ke sosok Malam. Selamat malam para pemirsa. Jumpa lagi dengan kami di Oke, sebelum menyimak video kita, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, klik tanda lonceng, share dan komen video ini. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kali ini kita berada di salah satu pasar yang berada di Nusa Dua, di mana kata pedagang-pedagang pasar di sini mereka sering diganggu oleh makhluk. Kebetulan malam hari ini saya bersama para ibu-ibu. Jadi sebelah kiri saya ada Ibu Predi dan sebelah kanan saya ada Ibu Komang ya. Di mana mereka sendiri mengetahui apa-apa saja, kisah mistis apa saja yang mereka alami di sini. Baik, sekarang saya akan bertanya, Ibu Predi bisa dijelaskan kepada kita apa saja yang pernah Ibu alami di sini? Saya sih pernah dengar dari orang yang datang ke pasar ini yang pernah masuk ke kamar mandi, katanya di dalam kamar mandi itu banyak ada makhluk-makhluk aneh, sampai banyak yang tidak berani masuk kamar mandi itu. Terus saya juga sempat merasakan karena pernah mandi, di sampingnya kok ribut Seperti gayungnya itu, air gini-gini itu kan ya, cuma itu aja. oh gitu. Jadi pemirsa, benar ya kata Bu Predi ini, orang-orang yang sempat datang ke kamar mandi itu merasa terganggu, merasa sering diganggu sama makhluk astral, dan beliau sendiri sempat mengalaminya waktu ketika sempat numpang mandi di sini. Di sebelah kamar mandi itu padahal kosong, tetapi itu juga berisik airnya gitu ya. Kalau Bu Komang bagaimana? Saya pernah juga merasakan, tapi itu tidak kelihatan seperti ada bayang sit gitu. Oh, bayangan lewat. Iya, lewat. Tapi saya sih tidak takut, saya biasa-biasa. Karena itu saya udah tahu beliau itu juga punya tempatnya masing-masing. Ya, yang penting kita nggak pernah diganggu itu aja. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Semoga sehat semua. Baik pemirsa, tanpa panjang lebar lagi, mari kita eksekusi. Silakan. Di mana tempatnya? Jadi pemirsa bisa dilihat sendiri ya, kondisi kamar mandinya pun memang terlihat menyeramkan ya. Dan saya pun jalan ke sini, tangan saya sudah nyetrum. Ya, bisa kita masuk, bisa lihat ke dalam. Jadi di sini ada 2 kamar mandi, di mana situasinya ya memang sedikit apa ya saya bilang menyeramkan, dan auranya pun keras ya. Bukan dapat seloan di belakang. Jadi dulu katanya sebelum ada pasar ini, di belakang bangunan ini adalah kali ya, kali kecil tapi tuh. Ada pohon apa? Pohon apa? Itu tin. Oh, ada pohon bambu dulu banyak tempat. Kalau bayi kan ke puspungsa tuh naruh apa di sana. Oh, di bambu itu. Ya. Jadi pemirsa katanya dulu sempat ada pohon bambu juga di mana? Di belakangnya. Di belakang ini ya, di belakang bangunan ini, di mana dulu ada bayi kalau putus pusarnya itu. Jadi itu ditempatkan tinggi dan ditaruh di bambu. Sama Banten sesajen. Sama sajanya juga ya. Orang Bali cungi-cungi apa? Ya, cungi-cungi. Pembuangan cungi-cungi. Pembuangan cungi-cungi. Jadi istilah nama sajiannya di Bali itu cungi-cungi. Ini pemirsa
pemirsa, di sini juga saya mendengar ya, para pedagang-pedagang di sini juga sering kehilangan uangnya. Seperti yang Bu Freddy alami, Bu Freddy bisa diceritakan bagaimana? Ya, yang pernah saya alami kemarin itu kan pas ada orang bayar utang. Yang itu nyata, masih bayar 500.000 dipegang di tangan, mau dikasih orang lagi, masa uangnya masih 400, itu yang nyata. Yang enggak update, enggak percaya tuh kan ditaruh di tas, nanti ambil lagi udah hilang lagi 100, 200, itu udah sering itu. Oh, seperti itu. Jadi rata ya para pedagang Rata. seperti itu ya. Kadang-kadang para pedagang bilang sekarang banyak dapat jualan kok tidak ada uang. Terus banyak ada dapat jualan kok ada uang. Itu sering juga pedagang bilang. Oke, jadi sangat ganjil ya di sini kejadiannya para pemirsa. Dan kebetulan saya juga di sini ditemani sama Guston. Bagaimana Guston? Kita eksekusi. Langsung eksekusi saja ya. Baik, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mediasi. Silakan mediator. Jadi pemirsa, di sini Gusnya sedang mentransfer energi makhluk-makhluk astral yang berada di sini untuk mediasi, dan setelah itu mari kita tanya-tanya apakah sebenarnya terjadi di pasar ini. Jadi pemirsa, mediator kita sudah kerasukan makhluk astral. Terus silakan untuk bertanya. Dengan siapa nih? Bangsa jin. Bangsa jin. Sejenis apa? Sejenis apa? Hah? Genderuwo. Jadi pemirsa, mediator kita sudah kerasukan sesosok jin, yaitu genderuwo ya. Terus katanya di sini tuh sering kehilangan uang. Apa benar? Siapa yang sering nyuruh? Hah? Budak kecil. Budak kecil. Tuyul. Di mana ya? Sekarang di mana? Siapa yang punya tuyul di sini? Orang mana? Orang mana? Orang pasar. Yang punya orang pasar sendiri. Satu orang. Sebelah mana pasarnya? Bisa ditunjukin? Hah? Udah berani? Kenapa? Satu yang punya tuyul itu satu pasar, satu orang. Satu orang. Berapa tuyul? Ada berapa tuyul? Satu. Yang punya tuyul itu orang satu, tuyulnya satu. Terus yang banyak tuyulnya itu dalam arti tuyul banyak yang punya. Daerah mana? Daerah sana. Kalau yang di pasar sini satu pasar, satu orang. Jadi pemirsa, di sini ya sudah dijelaskan sama genderuwonya. Jadi salah satu pedagang di pasar ini mempunyai satu tuyul. Tetapi di luar pasar ada juga yang mempunyai tuyul. Jadi mereka juga datang ke pasar tuyul-tuyul itu. Biasa operasi jam berapa? Tuyulnya. Biasa operasi. Pisan pernah lihat loh, orangnya telanjang di depan warung. Jam berapa itu Bu? Pagi-pagi dah. Oh, jadi pemirsa di sini juga kebetulan Bu Freddy pernah melihat ya sesosok anak kecil telanjang-telanjang di depan pasar ya, sekitar Depan jam Bu Bambang itu loh. Warung. Ini yang warung dagang sayur itu nggak lihat. jam berapa itu kira-kira Bu? Jam pagi jam 8 jam 9 kan ngeliat kok orang-orang telanjang kayak gitu. Oh, jam 8. Berarti itu udah siang ya? Siang. Makan. Siapa makan? Tuyulnya sekarang lagi nyusu sama orangnya. Yang dipelihara orang sini di mana aja sekarang? Di rumahnya masing-masing. Lagi nyusu semua. Dede apa makan? Iya, susu saudara. Terus yang di sini coba lihat, deteksi di sini. Lihat di sini ada nggak? Coba suruh ke sini. Jadi pemirsa, saat jam sekarang ini sudah petang, di mana aktivitas tuyul itu katanya mereka sudah pulang ke rumah masing-masing, di mana sudah diberi makan oleh majikannya ya. Itu makanannya adalah darah. Siapa sih? Cewek.
bilang nanti sampaikan sama tuyul nanti ya. Kamu kasih permen tuyul itu. Lunak ke sini nanti ya. Sekarang cewek ini makhluk cewek. Posisi sekarang di sini kan. Gantian kamu ya. Habis ini kamu saya undang lagi. Ya. Coba ini ada makhluk astral cewek mau masuk. Ya. Jadi di sini Gusnya lagi mengganti energi makhluk astralnya. Kata Gendruwo tadi ada sosok makhluk cewek ya. Ya, pemirsa bisa lihat sendiri. Mediator kita sudah kerasukan makhluk astral ceweknya. Silakan Gus untuk bertanya. Selamat malam. Yang sosok apa ini? Cewek ya? Sosok apa? Cewek putih apa? Roh nih sama ya? Roh. Bertempat di mana? Di kamar mandi sini. Kamu yang sering nampak sama orang-orang yang mau kamar mandi ya? Hah? Sejenis kamu? Nampaknya seperti apa? Bayangan? Hah? Suara? Oh, nampak suara. Iya. Jadi pemirsa, sosok makhluk astral ini adalah roh manusia Gus G. Manusia ya, roh manusia ya. Roh manusia yang bertempat di sini dan dia Di kamar lumayan mandi. di kamar mandi tadi itu dan lumayan jahil ya. Dia yang sering Nampak apa suara. ya? Suara sering Memberikan ikut mandi ya. suara-suara. Sering Sekarang ikut mandi ya. Suka ikut mandi? Hah? Ya, gayung-gayung gak itu tuh ya. Lumayan jahil ya pemirsa. Kamu dulu meninggalnya kenapa? Hah? Kenapa meninggalnya? Dibunuh? Yang benar dong? Hah? Bunuh kenapa? Dibunuh kenapa? Coba tarik undang tuyul itu sini. Hah? Tidak bisa kamu? Siapa lagi yang tempat sini? Banyak. Siapa aja? Jin apa? Iya, jin apa? Jin Iprit? Bukan? Hah? Sosok jin apa? Yang bertinggal di mana? Tempat di mana lagi? Di pojok sana. Makhluk jin pojok sana. Bisa nggak tahu kira-kira gimana wajahnya kira-kira yang melihara tuyul di sini itu? Diberitahu ciri-cirinya. Yang melihara tuyul ini. Ciri-cirinya. Nggak tahu. Tadi siapa yang masuk tadi itu? Sosok jin. Kamu gantian ya. Kamu tidak bisa ngasih informasi. Jangan ganggu kalau orang-orang di kamar mandi ya. Mau? Enggak. Ganggu aja. Ganggu apa enggak? Berteman. Berteman. Berteman itu Jadi kan maksud. pemirsa, sosok roh ini apa ya? Dia pengen berteman. Jadi dia itu sedikit jahil sama orang-orang yang masuk ke kamar mandi ini. Dia meninggal karena apa, Gus? Dibunuh katanya dulu. Dibunuh. Dulu tapi. Jadi roh ini dulu manusia, di mana dia meninggal karena dibunuh. Kenapa dibunuh? Tidak tahu. Orang sini apa orang luar? Orang sini apa orang luar? Luar Bali. Orang Bali apa orang luar? Luar. Jawa. Jawa apa orang mana? Orang Jawa. Orang Jawa. Jadi dulu dia ini orang Jawa ya pemirsa, bukan orang Bali. Jangan nampak-nampak lagi ya. Jangan pakai suara-suara itu, takut yang kamar mandi. Ya. Jangan usah takut. Emang kamu cantik apa? Pantasnya Dari- cowok suka diam di kamar mandi sampai berjam-jam loh. Mungkin dijagain dia. Iya, Di sini gitu. orang ke kamar mandi cowok-cowok diem sampai berjam-jam di kamar mandi, tidak tahu. Mungkin dia yang nyenengin. Banyak cowok yang kamar mandi sampai lama gitu ya. Sampai diem di situ, ditemenin gitu. Oh, suka godain cowok di kamar Jadi mandi. pemirsa, Iya. di sini situasinya roh ini sangat senang mengganggu para pria ya. Jadi seperti Bu Freddy bilang, dimana kalau seorang cowok masuk kamar mandi dia sampai berjam-jam betah di kamar mandi karena ditemani sosok cewek ini. Siapa? Yang jelas itu loh. Siapa namanya? Hah? Intan, namanya Intan. Oh, jadi cewek ini namanya Intan. Cantik nggak Mbak Intan ini? Mbak? Gak ada yang disampaikan lagi nih. Panggil sosok jin itu, cuma kasih tahu informasi yang benar. Kamu nggak bisa ngasih informasi nih. Ya,
Kamu jangan ganggu ya. Jangan ganggu lagi ya. Nanti kamu yang ngusir-ngusir tuyulnya ke sini ya. Kalau ada tuyul masuk sini usir ya, jangan dikasih ke pasar. Kamu berani ngusir tuyul? Udah berani? Udah berani? Ah, jangan kamu. Hah? Udah berani. Ayo pergi dong, keluar. Nanti kamu. Baiklah para pemirsa, tadi kita sudah melakukan mediasi yang pertama, tetapi saya belum puas karena kurang menggali informasinya. Jadi kita putuskan untuk pindah tempat, di mana sekarang tempat kita ada di tengah-tengah pasar. Oke, mari kita lakukan mediasi. Silakan Gus sama mediator. Udah. Udah. Wis. Jadi para pemirsa, di sini mediator kita sudah kerasukan lagi ya, sosok sepertinya Macan putih ya? ya, sepertinya macan putih. Silakan Gus bertanya Gus. Saya kepengen tanya. Di sini ini banyak tuyulnya. Banyak tuyulnya. Terus yang melihara tuyul itu sebelah mana? Di sebelah mana? Pasarnya. Sebelah mana? Sebelah mana? Mana? Coba tunjukkan jalan. Tengah sini. Coba jalan, tunjukkan. Coba jalan. Oh, meja ini. Ngerti saya. Darah mana? Darah mana? Sini. Masker ini. Mana? Coba jalan. Meja ini. Ini. Luar, di luar. Enggak, di sini. Ini dagang baru nih, ada Mana? Ini. Yang mana? Keluar lagi. Keluar. Keluar. Masa keluar pasar? Bukan di bawah maksudnya. Nggak ngerti saya. Di keluar pasar. Ini di sini. Yang sering Orang lesehan di sini. bawah. Orang sini tidak ada. Yang punya dulu orang luar. Luar pasar. Terus dibohongi siapa? Oh, sama genderuwo tadi. Dibohongi genderuwo. Oh, lama genderuwo itu ya. Takut genderuwo itu. Jadi pemirsa, di sini macan putihnya sudah memberi kita informasi yang jelas ya, di mana yang mempunyai tuyul itu orang luar dari pasar, bukan orang yang berdagangan di pasar. Jadi tadi kita semua dibohongin oleh genderuwo tadi. Silahkan kita bertanya. Berarti di daerah luar pasar ya? Daerah luar pasar. Pasar ditunjukkan ya. Dekat dari sini tadi. Dekat. Hah? Dekat-dekat luar pasar area itu aja. Lurus sana. Daerah lurus keluar. Terus sekarang posisinya kemana? Tuyulnya? Ada di sana? Di sana? Coba bangkit. Coba bangkit. Apa? Rokok? rokok. Bukan, lupa. Lupa. Yang tunggu lupanya.
di situ. Jadi cuma satu itu aja yang punya tuyul. Ya. Ada semut. Nah, makan Nat. Jadi pemirsa, di sini seperti yang kita lihat, macan putih ini meminta makan ya, dimana makanannya itu adalah dupa yang harum. Ambil dulu. Dan sekarang macan putihnya bersiap untuk memanggil tuyul itu. Selamat malam. Selamat malam. Tuyulnya. Sana, Jadi sana. pemirsa, Enggak sana, enggak sana. mediator kita sudah kerasukan sosok tuyul tadi ya. Kamu tuyul di mana? Hah? Tuyul di mana? Oh, kamu yang sering nyuri uang di sini ya? Yang nyuri uang di sini, sering di sini. Nyuri uangnya siapa aja kamu? Hah? Siapa? Semua pernah mencuri. Ini tuyulnya ini, Bu. Iya. Ini tuyulnya ini. Katanya banyak sering yang diambil juga di sini. Iya. Dia sendirian apa banyak? Banyak. Berbanyak. Tanya. Yul, kamu seorang diri apa kamu sama teman-temanmu? Kamu ada teman lagi sini? Ah? Punya orang. Jadi banyak dong orang-orang sini pelihara tuyul juga ya? Selain majianmu sendiri. Berapa orang? Gak berani ngomong. Kamu dulu dibeli di mana? Di Jawa. Silahkan Gus, untuk menggali informasi. Jadi pemirsa di sini tuyulnya sendiri ngaku ya, bukan cuma satu orang yang memiliki tuyul, tapi beberapa orang. Jadi mereka tuh sering seperti berteman seperti itu. Dan dia dulu dibeli di Jawa. Kamu sering ngambil ngomongnya orang sini, ngomong di pasar ini. Jam berapa biasanya? Pagi? Hah? Pagi? Berapa tuyul yang masuk pasar sini? Dua tuyul. Berarti kamu yang pernah ngambil di situ, di tempatnya Bu siapa? Bu Predi, Bu Predi itu ya? lumayan. Istrinya Pak Tommy itu siapa? Bu Maya. Bu Maya ya. Warung itu pernah? Nggak pernah. Siapa itu? Temenmu? Yang sebelah sana? Ini anak dagang di catur itu kan. Oh, kamu yang ngambil uang di sini ya? Uang siapa aja pernah diambil di sini, tuyul. Nggak mau bilang ya. Setiap hari operasi coba. Setiap hari operasi ya. Setiap hari kamu nyuri di sini? Kalau banyak uang sudah? Oh, kalau udah banyak uang di rumahnya? Baru dibeli yang baru. Jadi pemirsa, tuyul ini bekerja nggak tiap hari ya. Dia ada schedule tertentu. Jadi dia bisa deteksi di mana kalau pedagangnya sudah banyak punya uang, baru dia beraksi. Orang Jawa yang melihara kamu, Yun. Orang Bali. Orang Bali. Yun. Oke, jadi mengejutkan sekali ya pemirsa. Jadi yang melihara tuyul ini adalah orang Bali. Orang Bali ya. Kamu minta apa sekarang sama saya? Permen? Mau permen nggak? Nggak mau. Oh, udah kenyang, malu udah makan, udah nyusu ini ya. Nyusu sama majikanmu. Enak.
Seger. Hah? Kamu mau nyuri lagi ini sekarang? Temenmu panggil sini. Temenmu. Kamu tak bawa pulang ya? Masukin botol ya? Kenapa? Kamu mau nyuri lagi di sini nanti? Mau. Udah banyak uangmu. Kalau gitu, kalau udah ada uang nyuri lagi sini. Coba duduk yang benar. Duduk yang benar. Jadi Ngambil pemirsa kakinya. sama ya, Tangannya. yang waktu kita eksekusi di Temesi RPH itu, sosok tuyul itu emang kelakuannya Joget ya dulu. seperti anak kecil Joget dulu, seperti joget. ini. Coba joget dulu. Kelakuannya Joget. imut, tapi saya lihat wajahnya seram. Coba Jadi joget, jangan terkecoh sama kelakuannya yang lucu ini. Dia ini bertaring pemirsa. Posisi satu sekarang ini kamu di sini. Berdua apa satu? Satu. Hah? Ya, kamu saya panggil. Satunya masih di sana. Ada berapa temanmu di rumah? Melihara cuma satu. Teman kamu aja. Kamu jangan masuk ke sini lagi ya. Kasih tahu itu teman-temanmu dengan nyuruh di sini. Daerah mana aja yang punya lagi selain kamu? Daerah mana? Nah, Mana? Yang mana? Pasar Oke, belok Sa. kiri. kamu udah mau ngasih tahu yang jelas ini. Tak ikut kakekmu nanti. Wah, nah. Coba tanganmu ini, lihat tanganmu ini. Kamu mau nyuri lagi? Hah? Coba tanganmu ini. Lihat tanganmu. Coba nih. Ayo, tengah kepalanya. Lihat tangan. Ini kalau nyuri lagi nanti tanganmu ini hilang. Hilang tanganmu ini kalau nyuri lagi. Nah, lihat. Nah, hilang tanganmu ini sekarang. Kamu kalau nyuri lagi. Kemana tangannya? Nah, Mana tangannya? gimana? Ayo. Gimana tangan nanti? Hah? Gimana? Jadi pemirsa di sini Hah? Tak potong tanganmu nanti itu saya kalau nyuri lagi. tuyulnya Hah? lagi dicuci Jangan otaknya nanti sama sama Gusnya majikanmu. ya. Jadi Gimana? dia melihat tangannya itu hilang. Potong lagi tanganmu nanti ya. Nangis dia, lihat pemirsa nangis dia. Lihat ini loh. Kamu kalau nyuri lagi di sini, potong lagi tanganmu. Nyari. Hah? Jadi tuyulnya ini disugesti sama Gusnya, dimana kalau dia curi lagi tangannya akan kepotong. Dan di sini pemirsa lihat sendiri tuyulnya nangis. Mana? Hah? Yang Nangis? nyuri ya, Itu yang nyuri kok. di sini. Mana nyuri lagi enggak? Hah? Enggak. Yang bener no. Apa? Perlu disuruh. Yang bener coba. Mana? Disuruh. Nyuri lagi enggak? Disuruh. Kalau udah mau, marah majikanmu. Tapi kalau kamu kesini lagi, apa hukumannya? Kakimu tak potong? Tak potong ya? Ganti kakinya lagi sekarang ya? Hah? Gimana? Jangan nyuri lagi di sini. Ya. Kasihan orang-orang yang di sini kerja. Iya. Iya. Jawab Nay. Hah? Sama majikan. Nggak tahu ya majikannya mana Majikanmu saya enggak tahu. Kasih tahu nak majikannya. Enggak. Gimana caranya dia saat melakukan pencurian itu? Majikannya mau ke sini apa dia jalan ke sini? Majikannya ke sini. Majikannya ke Masuk sini. dia. Majikanmu kalau bawa kamu mau mencuri ke sini dulu ya? Pasti bawa ke sini. Habis bawa ke sini taruh pulang. Nanti tuyulnya pulang sendiri. Jadi pemirsa, metode pencurian tuyul yang di sini itu di mana majikannya sendiri yang bawa tuyulnya ke pasar, dia dilepas di pasar, lalu tuyulnya operasi. Bali apa orang Jawa yang melihara kamu? Yun. Orang Bali. Orang Bali. Yun. Oke, jadi mengejutkan sekali ya pemirsa. Jadi yang melihara tuyul ini adalah orang Bali. Orang Bali ya. Kamu minta apa sekarang sama saya? Permen? Mau permen nggak? Udah mau? Oh, udah kenyang kalau udah makan, udah nyusu ini ya? Nyusu sama majikanmu? Enak? Seger? Hah? Kamu mau nyuri lagi ini sekarang? Temenmu panggil sini.
temanmu. Kamu tak bawa pulang ya? Kamu masukin botol ya? Kenapa? Kamu nyuri lagi di sini nanti? Mau ada uang. Udah banyak uangmu. Kalau gitu, kalau udah ada uang nyuri lagi sini. Coba duduk yang benar. Duduk yang benar. Jadi Mandir pemirsa, kakinya. sama ya, Tangannya. yang waktu kita eksekusi di Temesi RPH itu, sosok tuyul itu emang kelakuannya Joget ya dulu. seperti anak kecil Joget dulu, seperti joget. ini. Coba joget dulu. Kelakuannya Joget. imut, tapi saya lihat wajahnya seram. Coba Jadi joget, jangan terkecoh sama kelakuannya yang lucu ini. Dia ini bertaring pemirsa. Posisi satu sekarang ini kamu di sini. Berdua apa satu? Satu. Hah? Ya, kamu saya panggil. Satunya masih di sana, Pak. Ada berapa temanmu di rumah? Melihara cuma satu. Cuma kamu aja. Kamu jangan masuk ke sini lagi ya. Kasih tahu itu teman-temanmu dengan nyuruh di sini. Daerah mana aja yang punya lagi selain kamu? Daerah mana? Wah, Mana? Yang jelas. Pasar Oke, belok kiri. kamu udah mau ngasih tahu yang jelas ini. Tak ikut kakekmu nanti. Wah, nah. Coba tanganmu, coba lihat tanganmu ini. Kamu mau nyuri lagi? Hah? Coba tanganmu ini. Lihat tanganmu. Coba lihat. Ayo, angkat kepalanya. Lihat Ini tangan. kalau nyuri lagi nanti tanganmu ini hilang. Hilang tanganmu ini kalau nyuri lagi. Nah, lihat. Nah, hilang tanganmu ini. Sekarang. Kamu kalau nyuri lagi. Kemana tangannya? Nah, Mana tangannya? gimana? Ayo. Gimana tangan nanti? Hah? Gimana? Jadi pemirsa di sini Hah? Tak potong tanganmu nanti itu saya nyuri lagi. tuyulnya Hah? lagi dicuci Jangan otaknya nanti sama sama Gusnya majikanmu. ya. Jadi Gimana? dia melihat tangannya itu hilang. Potong lagi tanganmu nanti ya. Nangis dia, lihat pemirsa nangis dia. Lihat ini loh. Kamu kalau nyuri lagi di sini, potong lagi tanganmu. Nyari. Hah? Jadi tuyulnya ini disugesti sama Gusnya, dimana kalau dia curi lagi tangannya akan kepotong. Dan di sini pemirsa lihat sendiri tuyulnya nangis. Mana? Hah? Yang Nangis? nyuri ya, Itu yang nyuri kok. di sini. Mana nyuri lagi enggak? Hah? Enggak. Yang bener no. Apa? Perlu disuruh. Yang bener no, Pak. Mana? Disuruh. Nyuri lagi enggak? Disuruh. Kalau udah mau, marah majikanmu. Tapi kalau kamu kesini lagi, apa hukumannya? Kakimu tak potong? Tak potong ya? Ganti kakinya lagi sekarang ya? Hah? Gimana? Jangan nyuri lagi di sini. Ya. Kasihan orang-orang yang di sini kerja. Iya. Iya. Jawab Nay. Hah? Sama majikan. Nggak tahu ya majikannya mana Majikanmu saya majikannya. enggak tahu. Kasih tahu nak majikannya. Enggak. Gimana caranya dia saat melakukan pencurian itu? Majikannya mau ke sini apa dia jalan ke sini? Majikannya ke sini. Majikannya ke sini. Maksudnya. Majikanmu kalau bawa kamu mau mencuri ke sini dulu ya? Pasti bawa ke sini. Habis bawa ke sini taruh pulang. Nanti tuyulnya pulang. Di sini metode tuyul ini dalam beraksi di mana pemiliknya itu datang sendiri ke pasar, melepas tuyulnya, lalu tuyulnya operasi setelah banyak uang, jadi dia pulang sendiri tuyul. Enak, enak nangis. Gak mau ya? Tak kembalikan tanganmu sekarang ini loh. Kita lihat ini. Nah, nangis kan? Ada kan? Ada, Ya, tak nangis. ada. Jadi pemirsa lihat sendiri kan, Nah, hilang ada kan? Dah disugesti nangis. lagi sama Gusnya, tangannya ada lagi. Jadi dia berhenti menangis. Nah, ini yang kamu mencuri tanganmu ini sama matamu itu ya. Ini matanya ini kamu buka kotak ini. Ini yang buka kotak uang ini matanya. Iya. Hah? Iya.
Matamu tak hilangin ya. Biar nggak kelihatan ya. Hah? Hah? Biar nggak nyuruh-nyuruh lagi nih. Biar nggak kelihatan nabrak-nabrak nanti. Mau? Kamu tak ikat apa pulang lagi? Biar majikan gini. Ya. Gimana? Gus, bisa dijelaskan sosok tuyul ini seperti apa rupanya, Gus? Supaya kita semua tahu. Apa dia telanjang atau bagaimana? Sosok tuyul itu kalau dalam pengetahuan saya dulu, sosok tuyul itu telanjang, ya, seperti anak kecil. Kayak seperti pakai pampers. Ya. Eh, Anak kecil. Jadi pemirsa, di sini posisinya tuyulnya kabur ya, pergi sendiri tanpa permisi sama kita, dia kabur sendiri tuyulnya. Sekarang Gusnya lagi menyadarkan mediator kita. Baiklah pemirsa, jadi kita sudah selesai melakukan mediasi dan semua pertanyaan juga sudah terjawab dengan clear. Jadi video kali ini saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat malam.